Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Baisin Film. Di video kali ini aku membahas alur cerita film Greyhound. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan subscribe dan like video ini jika suka. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan adegan menceritakan tentang konvoi kapal dagang yang membawa barang-barang Amerika ke pelabuhan negara sahabat. Dan saat itu juga kapal dagang harus dilindungi oleh kapal angkatan laut Amerika. Kemudian scene berlanjut saat konvoi kapal pembawa pasukan dan perbekalan berangkat ke negara Inggris. Dan konvoi kapal tersebut paling rentan terhadap serangan U-boat saat di luar jangkauan perlindungan udara di tengah Samudra Atlantik yang dikenal sebagai Celah Atlantik. Setelah itu film berlanjut saat pesawat pengawal berpamitan kepada kapal angkatan laut Amerika bernama Greyhound untuk pergi meninggalkan pengawalan mereka. Kemudian scene berganti saat 37 konvoi kapal pasukan dan perbekalan dikawal oleh 4 kapal perang ringan. Saat itu perjalanan mereka dipimpin oleh kapal Greyhound. Setelah itu scene berganti saat seorang kapten kapal Greyhound sedang berdoa untuk keselamatan perjalanan mereka. Kemudian scene berganti lagi saat 2 bulan sebelumnya, di mana Kapten Ernie bertemu dengan kekasihnya bernama Evie. Dan saat itu juga mereka berdua saling memberi hadiah Natal. Kapten Ernie juga mengajak Evie untuk menikah. Namun Evie mengatakan bahwa saat ini ia tidak bisa. Kapten Ernie yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa ia akan selalu mencari Evie sampai kapanpun dan dimanapun dirinya berada. I will always be looking for you, Evie. Even if I'm 1,000 miles away. Kemudian scene berganti saat Kapten Ernie bersiap untuk memimpin penjagaan awal dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, 50 jam menuju perlindungan udara. Setelah itu Kapten Ernie menanyakan keadaan konvoi kepada krunya bernama Charlie. Charlie mengatakan bahwa konvoi sudah 3 hari berada di Celah Atlantik, di mana saat ini belum ada kontak dan insiden yang terjadi. Akan tetapi ada perkelahian antar kru yang terjadi di kapalnya. Kapten Ernie menanyakan nama kru yang berkelahi tersebut. Charlie mengatakan bahwa mereka bernama Sanom dan Flusser. Dan saat itu juga kru yang berkelahi masuk ke ruangan untuk dimintai keterangan oleh Kapten Ernie. Kapten Ernie meminta mereka untuk menjelaskan apa yang mereka ributkan. Mereka pun mengatakan bahwa mereka menyesali perbuatannya. Kapten Ernie yang mendengar hal tersebut mengatakan pada mereka agar tidak mengulanginya lagi. Tidak lama kemudian Kapten Ernie diminta untuk ke Anjungan. Akhirnya Kapten Ernie pergi ke Anjungan untuk melihat apa yang terjadi. Setelah berada di Anjungan, salah satu kru mengatakan bahwa kapal pengawal Eagle dan Harry keluar posisi 6 mil dari konvoi. Kemudian Kapten Ernie keluar Anjungan dan melihat kapal Harry dan Eagle. Saat itu salah satu kru mengatakan bahwa Kapten Eagle mengatakan memulai hari dengan berburu, lalu kapal Harry mengikutinya. Setelah itu Kapten Ernie melihat kapal konvoi pertama mengeluarkan asap. Dan salah satu kru memberitahukan kepada kapten bahwa komando konvoi Havdaf melaporkan adanya transmisi Jerman yang berada di baringan 087 derajat jarak 15-20 mil. Dan saat itu mereka mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah U-boat. Kapten Ernie yang mendengar hal tersebut langsung memberitahukan kepada komando konvoi bahwa kapal pengawal akan mengejar U-boat tersebut. Kemudian kapten memimpin kapalnya dan menyuruh semua kru untuk bersiap mengejar U-boat itu. Akhirnya kapal Greyhound bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan saat itu juga kapten menyuruh kapal Dicky untuk membantu konvoi di sisi kanan dan memasang sonarnya di sayap kanan karena ada kapal yang terlambat merubah arah. Kemudian kapten menyuruh salah satu kru untuk mengumumkan siaga tempur. Semua kru pun berlarian dan bersiap di posisinya masing-masing. Suasana saat itu semakin menegangkan sampai akhirnya Charlie mendeteksi adanya U-boat yang berada di baringan 092 jarak 15 mil. Kapten yang mendengar hal tersebut menanyakan analisa targetnya. Charlie mengatakan bahwa U-boat sedang naik untuk mengambil udara dan bersiap untuk menyerang. Kapten saat itu menyuruh krunya untuk jangan menembak tanpa perintah darinya. Suasana saat itu kembali menegangkan saat kapal Greyhound semakin dekat dengan keberadaan U-boat. Tidak lama kemudian U-boat masuk ke dalam laut untuk menyerang. Dan saat itu juga Greyhound kehilangan targetnya. Charlie saat itu juga mengatakan bahwa U-boat tersebut mengarah ke konvoi. Kapten yang mendengar hal tersebut menyuruh Charlie untuk membuat radius pencarian.
Charlie yang mendengar hal itu langsung membuatkan jalur penyergapan yang berada di 09 derajat. Kapten saat itu keluar anjungan dan mencoba melihat keadaan di luar. Dan saat itu juga salah satu kru mengatakan bahwa mereka sudah berada di 2 mil sebelum penyergapan. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung menyuruh krunya untuk memperlambat kapalnya. Kemudian salah satu kru mencoba untuk mulai mendeteksi sonar kapal selam U-boat. Tidak lama kemudian, kru tersebut mendengar sesuatu di baringan 091. Kru itu juga mengatakan bahwa U-boat berbelok dan melarikan diri. Setelah itu, kapten menanyakan apakah ada suara baling-baling atau tidak. Kru itu menjawab kontak tepat berada di depan, jarak 1 mil dan tidak ada suara baling-baling. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung menyuruh krunya untuk berbelok ke kiri tepat di baringan 091. Tidak lama kemudian petugas sonar mengatakan bahwa kontak menghilang. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung menyuruh petugas sonar untuk mencari di depan 30 derajat kanan dan kiri. Tidak lama setelah itu, suasana semakin menegangkan ketika U-boat semakin dekat dengan kapal mereka. Kemudian kapten menyuruh Tuan Lopez untuk bersiap dengan pola medium. Dan tiba-tiba petugas sonar memberitahukan bahwa U-boat menyelinap di bawah kapal. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung menyuruh Tuan Lopez untuk menembak dengan pola medium. Tembakan demi tembakan dijatuhkan ke dalam laut. Sampai akhirnya mereka mencoba melihat apakah ada tumpahan minyak di sekitar laut. Namun sayangnya kapten dan kru lainnya tidak melihat tumpahan minyak U-boat. Tidak lama kemudian kru lain melihat adanya tumpahan minyak. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung melihatnya dan mengatakan bahwa mereka berhasil menghancurkan U-boat. Setelah kejadian itu, kapten mengatakan siaga tempur sudah selesai dan menyuruh krunya untuk menyiapkan makanan jika diperlukan. Kemudian scene berlanjut saat Tuan Cleven menyiapkan makanan untuk kapten, karena ia belum makan sama sekali. Namun kapten menyuruhnya untuk membawakan ke Letnan Cole. Setelah itu Tuan Dawson memberitahukan kepada kapten bahwa Angkatan Laut Inggris menerima banyak transmisi Jerman. Kemudian kapten memberi perintah agar kembali ke posisi konvoi. Dan saat itu juga salah satu kru melaporkan bahwa bahan bakar berkurang selama pengejaran U-boat. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung mengirim pesan agar menghemat bahan bakar sebisa mungkin. Kemudian scene berlanjut saat pengamat melaporkan ada 2 suar mara bahaya di konvoi belakang. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan agar berputar haluan dan melihat salah satu kapal dagang terbakar. Dan saat itu juga kapten mengirim kapal bantuan untuk menyelamatkan korban kapal dagang itu. Tidak lama kemudian, kapal selam U-boat lainnya menembakkan torpedo ke arah Greyhound. Kru yang melihat hal tersebut langsung memberitahukan kepada kapten bahwa torpedo sedang menuju ke kapalnya. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan agar menghindar. Setelah menghindari torpedo itu, kapal Greyhound pergi untuk melindungi kapal Cadena dan mengejar U-boat. Dan saat itu juga kapal Cadena melaporkan bahwa penyelamatan selesai. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan kapal Cadena untuk bergabung dengan konvoi secepatnya. Kemudian petugas sonar memberitahukan bahwa ada suara di kejauhan buritan kiri. Kemudian kapten menyuruh petugas sonar untuk memeriksa sisi kanan. Kapten juga memerintahkan Tuan Nystrom untuk mengurangi kecepatan kapal. Setelah itu Kapten Ernie mendapatkan laporan dari kapten kapal Harry bahwa mereka mendapatkan 2 kontak yang berjarak 10 mil. Tidak lama kemudian semua kapal perang melaporkan bahwa mereka mendapatkan tanda adanya 5 kapal selam yang berada di depan konvoi. Kemudian kapten memerintahkan salah satu kru agar terus mengamati radar permukaan untuk U-boat yang berada di belakang. Dan saat itu juga kapten menerima laporan bahwa sejumlah transmisi bahasa Jerman berada di jarak 10-15 mil di depan konvoi. Tidak lama kemudian petugas radar memberitahukan bahwa salah satu kapal selam sedang berada di permukaan laut dan mencoba untuk menyamai kecepatan mereka. Setelah itu kapten meminta lokasi kapal selam itu berada. Namun petugas radar mengatakan bahwa radarnya tidak terbaca dengan jelas. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan agar Tuan Lopez menyiapkan senjata dan bersiap untuk membidik manual. Tembakan demi tembakan diluncurkan ke arah kapal selam itu. Namun tidak ada satupun peluru yang mengenai kapal selam itu. Kemudian kapten memerintahkan krunya untuk mengirim sinyal ke kapal Cadena agar kembali ke depan konvoi untuk menyerang target dan memastikan mereka bisa lolos dari kapal selam itu. Kemudian scene berganti saat Tuan Charlie menanyakan apa yang terjadi dengan radarnya. Salah satu kru mengatakan bahwa ia sudah memeriksanya namun tidak terjadi apa-apa.
Kemudian kru itu juga mengatakan bahwa ia bisa mereset ulang radar, namun akan mati selama 2 jam, dan itu sangat membuang waktu. Setelah mendengar hal tersebut, Charlie melaporkan kepada kapten bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan dengan radar seadanya. Kemudian scene berganti saat penjagaan pada hari Rabu, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Dan saat itu juga kapten memperlambat kecepatan dan mempergelap kapalnya. Setelah itu Tuan Cleveland mengantarkan makanan ke kapten karena belum makan. Saat ingin makan, tiba-tiba suar mara bahaya kembali ditembakkan, yang berjarak 3 mil. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan untuk siaga tempur. Kemudian kapten melihat kapal selam U-boat berjarak 1,5 mil. Kapten pun kembali memerintahkan untuk menembak bebas ke arah target. Di sela-sela menembak, tiba-tiba ada kapal dagang melintas di depan kapal Greyhound. Kapten yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan untuk berhenti menembak dan menghindari kapal dagang itu secepatnya. Setelah melewati kapal dagang itu, terlihat kapal selam musuh berada sangat dekat dengan kapal dagang dan Greyhound. Tiba-tiba salah satu kapal dagang meledak. Kru yang melihatnya langsung menembak kapal selam itu. Kapten yang melihat hal tersebut memerintahkan krunya untuk berhenti menembak karena di sana masih ada kapal dagang. Tidak lama kemudian kapal selam itu menembak balik ke arah kapal Greyhound. Akibatnya salah satu kru tertembak. Kapten yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan untuk mengganti posisi kru itu. Kemudian kapten memerintahkan Tuan Lopez untuk bersiap untuk menembak target. Dan saat itu juga petugas sonar bersiap untuk mendeteksi keberadaan kapal selam yang sudah masuk ke dalam air. Saat kapten sedang melihat keadaan di luar, tiba-tiba petugas sonar memberitahukan bahwa ia tidak bisa mendengar suara kapal selam itu karena banyaknya suara kipas dari kapal konvoi. Kemudian scene berganti saat kapal selam U-boat mengeluarkan sebuah alat untuk menipu musuh. Scene pun berganti lagi saat petugas sonar mendapatkan sinyal U-boat yang berada di kanan tengah dan melaporkannya ke kapten. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan Tuan Lopez untuk menembakkan bom air ke area itu. Di sela-sela menembak, petugas sonar mengatakan bahwa target tidak bergerak dan kemungkinan itu adalah tipuan. Kapten yang mendengar hal tersebut sempat diam. Tidak lama kemudian kapal dagang kembali meledak. Kapten yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan krunya untuk membantu korban yang selamat. Kemudian scene berganti saat salah satu kru memberitahukan alat tipuan yang digunakan Jerman yang mereka sebut sebagai Pillen Warfare. Setelah itu kru penyelamat memberitahukan kepada kapten kalau mereka sudah selesai mengangkat korban selamat. Kemudian kapten memerintahkan krunya untuk berangkat ke belakang konvoi. Saat ingin pergi, tiba-tiba suar mara bahaya kembali terlihat di bagian belakang konvoi. Tidak lama setelah itu kapal perbekalan Amerika meledak. Kemudian scene berlanjut saat pasukan Grey Wolf mengirimkan pesan suara ke kapal Greyhound dan mengatakan bahwa mereka akan menyerang satu persatu kapal perang mereka. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan krunya untuk memindahkan saluran suaranya. Tidak lama kemudian semua kapal perang memberitahukan kepada kapten bahwa kapal musuh menyerang secara bersamaan. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan krunya untuk menyerang kapal-kapal musuh. Dan saat itu juga suasana sangat kacau, di mana kapal-kapal dagang banyak yang tenggelam akibat serangan torpedo musuh. Kemudian scene berganti saat berada di penjagaan pagi. Mulai dari jam 4 pagi sampai jam 8 pagi, 26 jam menuju perlindungan udara. Setelah itu kapten mendengar laporan bahwa ada 5 kapal yang tenggelam saat kejadian tersebut. Kapten yang mendengar hal tersebut sempat terdiam dan mengingat kekasihnya. Tidak lama kemudian kapal Eagle memberitahukan kepada kapten bahwa musuh kembali bergerak. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan krunya untuk membantu kapal Eagle. Saat ingin bersiap untuk menyerang, tiba-tiba salah satu kru memberitahukan kepada kapten bahwa bom air mereka hanya tersisa 6 bom. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung menghubungi Tuan Charlie dan meminta agar memberikan jalur tercepat ke perlindungan udara. Tuan Charlie yang mendengar hal tersebut langsung mencarikan jalur tercepat menuju perlindungan udara. Sampai akhirnya Tuan Charlie mendapatkan jalur tercepat dalam 24 jam jika mereka melewati jalur langsung. Tidak lama setelah itu alarm perang berbunyi. Semua pasukan kembali bersiap untuk menyerang. Suasana saat itu kembali menegangkan di mana kapal Dicky dan Greyhound mencoba menembaki kapal selam musuh. Tidak lama kemudian torpedo musuh kembali meluncur ke arah kapal mereka. Namun kapal Greyhound berhasil menghindar. Dan tiba-tiba kapal selam musuh muncul ke permukaan dan mencoba menyelinap di bawah senjata kapal Greyhound.
Semua kru yang melihat hal tersebut langsung membombardir kapal selam musuh sampai hancur. Kemudian terlihat juga kapal perang Diki mencoba menyerang kapal selam musuh yang lainnya. Namun kapal Diki kewalahan karena jarak mereka terlalu dekat. Kapten yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan krunya untuk menembak kapal musuh setelah kapal Diki melewati jalur tembakan. Saat kapten sedang mengamati kapal musuh, tiba-tiba sebuah rudal meluncur tepat mengenai kapal Greyhound. Kapten yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan untuk menembak kapal selam itu sampai hancur. Setelah itu, scene berganti saat petugas medis melaporkan kepada kapten bahwa terdapat 6 korban, diantaranya 3 luka-luka dan 3 gugur. Kapten yang mendengar hal tersebut menanyakan nama kru yang gugur. Petugas medis menjawab yaitu Pisani, Mark, dan Cleveland. Setelah kejadian itu, semua awak kapal menyiapkan pemakaman untuk ketiga prajurit tersebut. Setelah melakukan upacara pemakaman, tiba-tiba suara mara bahaya kembali terlihat di belakang konvoi. Dan saat itu juga kapten melihat kapal Eagle terbakar. Kemudian scene berganti saat berada di penjagaan malam. Dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. 14 jam menuju perlindungan udara. Kemudian scene berganti lagi saat kapten mendapatkan telepon dari kapal Eagle bahwa mereka akan meninggalkan kapal Eagle yang sudah rusak parah. Setelah itu kapten memanggil Tuan Cole untuk meminta tolong kepada Angkatan Laut Inggris agar mereka bisa melindungi para kapal dagang dengan pesawat. Tuan Cole yang mendengar hal tersebut langsung melaksanakannya. Tidak lama kemudian kapten mendapatkan kabar bahwa Angkatan Laut Inggris akan mengirim bantuannya. Kemudian scene berganti saat penjagaan pagi, 3 jam menuju perlindungan udara, di mana saat itu para kru memberitahukan bahwa ada 2 kapal selam musuh yang muncul ke permukaan dan sedang menuju ke kapal Greyhound. Kapten yang mendengar hal tersebut langsung memerintahkan semua kru untuk siaga tempur. Tidak lama kemudian kapal musuh terlihat. Kapal Greyhound pun menembak ke arah musuh. Dan saat itu juga kapal musuh menembakkan torpedo ke arah kapal Greyhound. Kapten yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan krunya untuk menghindari torpedo itu. Pertempuran saat itu sangat menegangkan sampai akhirnya kapal selam musuh tertembak dan muncul ke permukaan. Kapten yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan krunya untuk menembak ke arah kapal selam itu. Sampai akhirnya 1 kapal selam musuh berhasil dihancurkan. Setelah kejadian itu, tiba-tiba kapal selam musuh yang kedua terlihat. Dan saat itu juga pesawat Inggris datang. Kapten yang melihat hal tersebut langsung memerintahkan krunya untuk menandai kapal selam musuh dengan tembakan, agar pesawat Inggris bisa meluncurkan rudal ke arah kapal musuh. Tembakan demi tembakan diluncurkan sampai akhirnya kapal selam musuh berhasil dihancurkan. Di akhir scene, kapten memerintahkan krunya untuk mengambil alih kapal. Kapten pun pergi ke kabin untuk beristirahat. Di sela-sela berjalan ke kabinnya, kapten melihat semua awak kapal dagang bersorak dengan kata-kata terima kasih atas perjuangan kapal Greyhound. Film Greyhound pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.